Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله بنعمة الإيمان، الحمد لله بنعمة الإسلام، الحمد لله بنعمة القرآن، الحمد لله بنعمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله بنعمة رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah pernah berujar menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang sungguh 3 hal ini ketika diletakkan di mizan, maka mizan itu tidak cukup menampungnya. Kelak perjalanan kita masih panjang, hidup di dunia, lalu di alam barzakh, lalu kemudian yaumul ba'thi, lalu kemudian yaumul hisab. Ketika yaumul hisab akan ditimbang amal soleh dan amal buruk, maka mizan, timbangan, ada kebaikan, yang kebaikan itu mizan itu tidak mampu menampung. Ibnu Qudamah mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, ketika seseorang dizalimi lalu kemudian ia memaafkan kezaliman orang lain, berat sungguh. Kita dizalimi oleh orang lain, tetapi kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Allah sendiri mengatakan lewat Rasulullah Muhammad SAW, sungguh tidak ada jarak antara doa orang-orang yang terzalimi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya orang-orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kendati pun seperti itu, ada orang ketika ia memaafkan orang yang menzaliminya, maka kebaikan itu tidak bisa ditampung oleh mizan kelak yaumul hisab. Sungguh begitu berat. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah, kebaikan ketika kita dalam mengamalkan kesabaran. Di dalam Al-Quran, akhlak yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang kesabaran. Sabar. Maka sungguh sabar itu tidak ada batasnya. Orang sering mengatakan sabar juga ada batasnya, tapi sungguh sabar itu tidak memiliki batas. Sabar bukan hanya terpaku pada permasalahan ketika kita kena musibah, tapi tidak. Sabar itu juga kita dituntut sabar pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk terus taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabar itu kita diminta saat kita agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Maka sungguh
ketika orang-orang yang mampu menerapkan sabar itu pada dirinya pada 3 kondisi ini, maka kebaikannya tidak bisa ditampung oleh mizan yaumil hisab. Ini yang ketiga, yang utama. Ada 3 hal, yang terakhir dari 3 hal tersebut itu adalah amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Amal soleh yang dilakukan ketika berada di dalam bulan Ramadan. Amal soleh apapun itu, maka wajar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengungkapkan ganjaran, kelipatan ganjaran amal soleh ketika dilakukan di bulan Ramadan. Kalaulah misalkan sholat berjamaah 27 derajat, kalaulah bersedekah itu 100, kalaulah misalkan sholat di Masjidil Haram Makkah, Masjidil Haram Madinah, Masjidil Aqsa, Allah sebutkan pahala yang akan didapatkan. Tapi berbeda dengan amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Allah tidak pernah mengungkapkan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Tapi Allah mengatakan bahwa saum khususnya Allah lah yang akan membalasnya. Allah yang akan membalasnya. Maka wajar amal soleh yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini kebaikannya tidak mampu ditampung oleh mizan timbangan dia hisab kelak. Maka beruntung orang-orang yang Allah gerakkan hatinya, gerakkan tubuhnya untuk selalu taat, untuk selalu melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan ini. Para salafus soleh tahu betul, paham betul begitu berharga detik demi detik yang ada di dalam bulan Ramadan ini, hingga mereka tidak akan mau melewatkan sedetik pun masa waktu yang ada di bulan Ramadan kecuali di sana mereka benar-benar meyakinkan diri mereka dalam ketaatan. Cukupkah sampai di situ apa yang dilakukan para salafus saleh? Tidak. Ketika pun mereka meyakinkan bahwa mereka betul-betul berada dalam ketaatan di bulan Ramadan, tidak mencukupkan itu. Bahkan setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, yang dilakukan oleh para sahabat apa coba Pak? Memohon kepada Allah agar amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selesai bulan Ramadan, maka ungkapan yang sering kita dengarkan sampai saat kita sekarang, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, kabulkan, terima amal soleh kami yang kami kerjakan di bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan yang mereka panjatkan, ya Allah terimalah amal soleh kami. Karena mereka tahu betul keistimewaan bulan Ramadan ini. Karena mereka paham betul apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thalhah bin Ubaidillah. Saat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat 2 orang. 2 orang ini sama-sama masuk Islam di waktu yang sama, tetapi berbeda ketika saat meninggal. Si A di antara, taruhlah kita bilang mereka si A dan si B, karena di dalam riwayat itu tidak disebutkan nama 2 sahabat yang tidak dilihat oleh Thalhah bin Ubaidillah dalam mimpinya ini. Si A meninggal lebih duluan dan meninggalnya pun di medan jihad, syahid di medan pertempuran. Si B meninggal 1 tahun setelahnya. Artinya si A lebih duluan meninggal di medan perang, si B meninggal biasa saja tapi lebih lambat 1 tahun. Maka dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah melihat bahwa dia berada di taman yang sangat, masya Allah, yang sangat indah, dan ia mengira bahwa itu adalah surga, dan ia yakin bahwa itu adalah surga. Di depan pintu surga yang dipanggil pertama oleh penjaga surga itu adalah
Di antara dua sahabat yang dia lihat itu sahabat yang terakhir meninggal. Lama setelah waktu berlalu belum dipanggil juga. Akhirnya dipanggillah sahabat si A tadi yang meninggal di medan pertempuran, dipanggil. Lalu beliau menunggu lama. Talha tidak dipanggil. Namun beliau tidak dipanggil. Hingga akhirnya Talha bin Ubaidillah terjaga dari tidurnya. Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah menanyakan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang ia jumpai. Apa kata Talha kepada sahabatnya? Saya bermimpi bla 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 bla. Mereka juga heran. Hingga akhirnya pertanyaan itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan, wahai Talha bin Ubaidillah, apa yang membuat kamu heran dari mimpi kamu tersebut? Ya kenapa saya tidak heran wahai Rasulullah? Ada dua orang sahabat. Di antara mereka ada satu orang yang jihad fisabilillah dan meninggal syahid, tetapi terakhir tidak dipanggil-panggil, padahal dia syahid. Tetapi ada sahabatnya yang meninggal terakhir lebih duluan dipanggil masuk ke dalam surga. Tahukah kamu wahai Talha bin Ubaidillah bahwa ia lebih lambat 1 tahun? Ya, benar kata Talha. Dan ia melewati 1 Ramadan lebih banyak. Ya, dan itulah yang membuat ia dipanggil lebih duluan masuk kepada surga. Karena ia melewati bulan Ramadan dan ia beramal soleh di dalam bulan Ramadan tersebut. Artinya Masya Allah, begitu berharganya detik demi detik di dalam bulan Ramadan ini, sampai orang yang syahid di jalan Allah pun tertinggal dibanding orang yang mengamalkan, orang yang memaksimalkan amaliyah di bulan Ramadan ini. Terakhir, ada suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar. Lalu kemudian sahabat merasa heran karena di atas mimbar beliau hanya mengatakan amin, amin, amin. Lalu beliau turun. Para sahabat mengatakan, kenapa? Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Tidak seperti biasa engkau naik mimbar hanya menyampaikan amin, amin, amin 3 kali. Ya, karena saya mendengar malaikat menyampaikan yang pertama, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya tapi ia tidak masuk surga dengan kedua orang tuanya tersebut. Celaka. Maka apa kata Rasulullah? Amin. Yang kedua, celaka sungguh celaka orang yang mendengarkan namamu Muhammad disebutkan tapi tidak mereka bersolawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, orang yang melewati Ramadan dan ia dapat menyelesaikan bulan Ramadan tapi ia tidak terampuni dosanya, maka celaka. Amin, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, kekuatan, dan Allah terus tuntun kita untuk dapat memaksimalkan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya saat sekarang. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.